Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Kak, suatu kesyukuran bagi kita semua karena hadir kembali di Pod Scout Universitas Negeri Makassar. Jadi kita di sini sudah menghadirkan suatu narasumber yang tidak kalah hebat dari narasumber kita sebelumnya. Jadi patut kita syukuri karena suatu keberkahan, suatu berkah, suatu rahmat yang dikirimkan oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan. Sebelum lebih lanjut, mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Beliau adalah Kak Widya Sukma. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Masya Allah, jadi semangat sekali ya kakak narasumber kita hari ini. Jadi beliau adalah kakak dari salah satu dari andalan nasional. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak, mungkin nama lengkapnya atau jabatannya, pengalamannya di Pramuka sebagai suatu motivasi untuk kami-kami yang masih muda Kak. Baik, terima kasih Dek. Halo pemirsa, penikmat, pengagum Pod Scout UNM. Nama saya Widya. Di Pramuka saya lebih banyak yang memanggil saya Bang Widya. Lebih akrab, entah dari mana panggilan itu. Tapi saya juga nyaman di telinga ketika dipanggil Bang Widya, terutama adik-adik Dewan Kerja. Betul, saya andalan nasional dari Komisi Kehumasan dan Informatika. Saya juga andalan daerah bidang komunikasi, advokasi, dan informasi. Saya juga andalan cabang di Jakarta Pusat dan saya juga jadi pembina. Jadi kalau adik-adik dan pemirsa, penikmat, pengagum yang manteng di channel ini nanya banyak amat sih jabatannya. Di Pramuka itu bukan jabatan. Makin banyak jabatan yang saya terima, yang saya emban, makin banyak kesempatan saya untuk beribadah. Karena Pramuka adalah pengabdian. Kemudian kalau sehari-hari ya saya seperti ini. Menjadi narasumber, saya punya profesi menulis. Masya Allah. Itu. Ya, buat adik-adik, kakak-kakak yang menyaksikan podcast UNM, saya PNS, penulis naskah dan sutradara. Demikian. Okay. Jadi itu perkenalan, itu baru singkat ya kakak-kakak. Jadi sudah perkenalan singkat, tapi Masya Allah sudah banyak sekali kita dapatkan pengalaman dari Kak Widya. Jadi mungkin karena ini pertemuan kedua saya dengan Kak Widya. Jadi pertama itu mungkin Kak Widya lupa pernah hadir di KMD yang diadakan juga di Makassar. Kemudian ini pertemuan kedua saya dengan kakak. Jadi alhamdulillah suatu kesyukuran bagi saya karena diberikan kesempatan untuk duduk langsung berbicara, sharing dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kakak lalui. Jadi Kak, berbicara mengenai pengalaman tadi kakak sebutkan bahwa kakak ini seorang penulis dan PNS. Berbicara mengenai kepenulisan lagi Kak, dan hubungannya dengan gerakan Pramuka. Pernahkah pengalaman-pengalaman kakak yang begitu banyak kakak abadikan menjadi sebuah tulisan? Atau dibukukan mungkin Kak? Bukan pernah ya, sudah. Dan sekarang saya sedang menulis buku tentang penegak pandega dan Dewan Kerja, pengalaman saya. Tapi ada di beberapa buku yang buku cerpen itu banyak saya tulis cerita-cerita saya saat siaga, penggalang, penegak, dan saya mau khusus menulis buku tentang judulnya Menjadi Dewan Kerja itu mudah. Dari tapi judul belum selesai. Belum selesai. Oke, baik, jadi bisa kita nantikan, nanti kita baca yang penasaran, kita tunggu dari tulisan-tulisan dari Kak Widya ini. Kemudian Kak, kepenulisan di era sekarang ini, di era milenial yang katanya
Tapi sudah jarang ini kakak-kakak yang mau membaca buku Kak, lebih ke elektronik, media lebih suka seperti itu Kak. Mungkin dari tulisan-tulisan kakak bisa ditemui di konten-konten atau seperti apa Kak? Gini ya. Yang lebih mudah didapatkan. Gini dek, kalau males baca bukan cuma sekarang. Dari zaman saya sekolah dulu dosen saya bilang, Wit, kalau kamu sudah kerja, usahakan setiap bulan beli 1 buku. Buku apa Prof? Terserah. Kenapa? Indonesia terkenal bangsa yang salah satunya ya malas membaca. Dan Indonesia kekurangan penulis. Bagaimana mau menulis? Ya. Saya cari kamera nih. Bagaimana mau menulis kalau tidak pernah membaca? Buat yang menyaksikan diskusi ini, kita kasih contoh yang sederhana. Satu saat, bro, ada undangan bro. Yang terima undangan mesti nanya, undangan apa? Kawinan bro. Siapa yang kawin? Baca bro. Betul, Itu Kak. undangan yang kecil. Kadang-kadang billboard aja, iklan apa tuh? Billboard itu gede. Jadi jangankan membaca cerita, membaca buku, apalagi buku sejarah. Nah itu, saya termotivasi, oh iya Prof ya. Ya alhamdulillah sih koleksi buku saya di rumah sudah 5-6 lemari. Apa saja saya beli, novel. Ya alhamdulillah ketika saya jadi penulis itu menjadi sumber belajar. Ketika saya nulis mentok, saya ambil novel sejarah atau ambil novel komedi atau referensinya di zaman audiovisual ini bukan cuma baca, Iya, Kak. tapi juga nonton film. Jadi banyak sekarang, banyak e-book, bahkan kamus pun sudah elektronik. Tapi tergantung minatnya. Akhirnya saya mencoba ya juga memberi saran kepada adik-adik di UKM Pramuka UNM, buatlah program yang populis. Jangan terlalu kaku. Oke, kita boleh yang dibahas berat, tapi gaya membahasnya harus gaya anak-anak sekarang. Kalau enggak, ditinggal. Betul, Kak. Banyak YouTuber, banyak penggagas kreatif konten menyampaikan lewat gaya-gaya yang populis. Gitu deh. Oke Kak, jadi terkait konten lagi nih Kak, kan di saat ini sudah di akhir tahun tapi kita juga masih dalam kondisi di pandemi nih Kak. Kemudian kegiatan-kegiatan pramuka ini banyak berubah haluan menjadi kegiatan daring. Semua konsep-konsep kegiatannya dibaur menjadi lebih ringan dan bisa disaksikan atau bisa diikuti di mana saja. Mungkin ada saran-saran Kak, kegiatan seperti apa atau model podcast seperti apa yang seperti kita lakukan seperti ini yang lebih menarik ke depannya Kak? Yang lebih menarik ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya yang lebih kreatif. Karena gini, terutama buat pramuka, buat adik-adik penegak pandega, punya SKU, harus bikin Dewan Ambalan, Dewan Racana harus bikin program. Tetap aja jalan, cuma metodenya yang diganti. Oke, sekarang di era pandemi, silakan teman-teman UNM bikin program bagaimana menjalankan 3M. Nah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan apa? Man mun min, apa tuh? Iman, imun, apa tuh? Apa minnya Kak? 3 apa sih? Iman, imun. Yang sering itu ya, imun. Ya itu. PR buat pemirsa selain 3M, 3I. Ini kita semua terfokus kepada masker dan cuci tangan, jaga jarak. Buat mahasiswa, buat apalagi pramuka, kalau fokusnya ke situ masih kurang. Sederhana ya buat bikin konten. Yang naik motor sampai rumah mesti mandi segala macem, jaket, sepatu taruh di luar. dilepas. Ingatkah kalian dengan topi dan tas kuliah itu masuk kamar loh? Iya. Coba cek, sudah berapa lama tas kuliahnya nggak dicuci? Buat yang pramuka, yang putra, sudah berapa lama baretnya nggak dicuci? Jangan-jangan dari pertama beli baret sampai sudah pandeganya mau selesai nggak dicuci.
sepatu. Nah itu yang terdekat saja dengan kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil. Ay. Nah, jadi 3M itu harus didukung juga dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kontennya kalau mau kita kulik 100 episode mungkin masih ada. Betul Kak. Ya. Iya. Jadi Ini nih. Ini scrubnya. ini kita bawa keluar. Iya. Nggak tinggal di luar. Masuk ke kamar Masuk ke tidur tas. loh. Masuk ke kamar tidur loh. Ya, ingat, jangan jauh-jauh bikin konten, yang terdekat saja. Jam Jadi tangan. yang paling sebel apa? Soalnya tasnya nggak muat mesin cuci Kak. Ya dicuci manual kan bisa. Ya, yang udah lama nggak cuci tas, nggak cuci baret, nggak cuci topi boni. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Pramuka membuat dokumenter bagaimana cara mencuci baret sehingga baretnya tetap keren, bersih dan wangi. Buat pandega, penampilan. Saya pernah jadi pandega. Itu penampilan nomor 1, isi dompet nomor 200. Yang penting perlente dulu. Penampilan. Jadi Ya. betul-betul dari hal kecil, dari yang ada di diri kita sendiri saja Kak. Betul. Jadi ternyata selama ini kita hanya fokus di jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Sementara hal-hal yang lain itu hampir tidak terpikirkan. Bukan terlupakan, memang tidak terpikirkan. Jadi selain itu Kak, kalau seumpamanya kita lihat di era sekarang, konten yang menarik atau bahkan yang lebih sering dilihat itu adalah konten-konten yang bahkan tidak layak dipandang, tapi itu viewersnya lebih banyak. Kenapa demikian sebenarnya Kak? Tadi saya belum selesai. Pertanyaan adik, tadi saya lihat dari angle kreatif. Oh ya Kak. Ya. Bukan tidak terpikirkan, karena adik-adik pramuka tidak mau menggali, tidak mau mengeksplor. Jadi ada imajinasi, ada eksplorasi, ada inquiry yang diajarin tuh. Diajarin kan? Iya Kak. Bagaimana berkreatif yang terdekat saja. Kemudian tadi apa? Imajinasi, eksplorasi, explore. Kemudian inquiry. Kenapa cerita-cerita yang menurut kita nih nggak menarik, kok banyak yang ditonton? Dikaji lah. Sekarang seorang YouTuber terkenal bikin tutorial masak air, maksudnya apa? Jutaan yang nonton. Saya nggak boleh nyebut nama ya, jangan menyebut nama Raditya. Sorry loh, gua nggak demen sama lo terkenal soalnya. Itu pramuka yang terdekat, yang menarik, karena nggak mau digali aja, belum digali. Saya tadi aja, saya ngomong baret, emang ini udah. Oh iya Kak, banyak kehidupan di kampus. Kalau perlu bikin mati ketawa ala mahasiswa, apalagi mahasiswa kos, itu banyak bener cerita lucunya, cerita ngeselinnya, cerita menyedihkannya. Banyak kan mahasiswa kos, digali. Rata-rata. Sudah mahasiswa kos, mahasiswa yang pramuka yang kos, mahasiswa yang pramuka yang kos, yang orang tuanya di luar pulau. Yang sudah di luar pulau mungkin kehidupannya cuma karena kuliah, dia karena beasiswa. Itu digali. Iya kan? Drama Korea bikin dengan drama pramuka. Kenapa tidak? Jadi jangan mengeluh orang lain lebih terkenal dari kita. Karena kita usahanya belum maksimal, belum optimal. Terpaku sama ya udah yang penting kita musdega. Yang penting kita musyawarah ambalan. Programnya ya yang ada aja seperti tahun lalu. Wah, nggak bisa nih soalnya anggaran tidak ada dari kampus. Digali, dikaji. Kalian bersyukur bisa aktif di kampus, didukung oleh pimpinan universitas. Bayangkan teman-teman pandegamu yang tidak di kampus harus mencari sponsor sendiri. Mainkan, nggak susah kalau mahasiswa. Banyak alumni yang sudah jadi. Dan tolong kalau mahasiswa mau bikin kegiatan jangan minta-minta. Buktikan kalau kalian bisa kreatif. Ada balas prestasi, ada kontra prestasi. Sponsor, saya ngasih sponsor, saya dapat apa nih? Buat perusahaan saya. Artinya kalian sudah harus belajar strategi komunikasi. Ya Kak. Wah, kejauhan ya saya ngomongnya.
Nggak apa-apa kita sedikit-sedikit menggali informasi juga Kak, penyampaian juga mengenai strategi komunikasi. Sebenarnya hal itu sangat-sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk suatu kegiatan besar, untuk mencari sponsor, bahkan berbicara kepada pembina saja itu strategi komunikasinya sebenarnya harus dipikirkan. Jadi betul-betul pengolahan informasi, pengolahan kosakata. Jadi mungkin ada Kak gambaran-gambaran mengenai bagaimana sih pengelola informasi yang tidak melenceng dari undang-undang IT sendiri itu Kak, seperti apa? Saya nggak sepakat dengan kata-kata kamu, Dek. Strategi komunikasi harus dipikirkan, tidak dipelajari, dipraktekkan. Dipraktekkan langsung ya Kak. Memilih diksi aja kan harus hati-hati. Iya. Jadi kalau pramuka jalan keluarnya nggak susah. Kamu bongkar value, nilai, butir-butir dasar dharma. Kan selama ini kan cuma dasar dharma ada 10. Enggak dong. Coba yang kedua saja. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Rela menolong dan tabah. Patriot yang sopan dan kesatria. Ini ada 3 nilai. Rajin, terampil dan gembira. Karena banyak anak muda yang rajin tapi nggak terampil. Sudah rajin, terampil tapi dia nggak gembira, dia murung aja. Rajin, terampil dan gembira. Nah, strategi komunikasi jelas, sesuaikan dengan audiens atau dengan lawan bicara. Kalau sebagai sesama mahasiswa atau mahasiswa enak lah ngomong. Tapi lihat juga kalau anak-anak Makassar berkomunikasi dengan anak-anak UPI, Universitas Pembangunan Indonesia, sesama IKIP, atau dengan UNESA, dengan UNES di atau dengan UNJ, mungkin agak beda. Pelajari kultur, itu ada di dasar dharma. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, kalau yang anak pramuka nggak usah jauh-jauh, karena kita punya Trisatya. Demi kehormatanmu aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati. Nah, anak Pandega yang di kampus punya Tridharma, pengabdian masyarakat. Kalau sekarang mahasiswa di UNM apa? PKL atau KKN ya? Digali. Belum ada. Saya belum lihat ada podcast di lokasi KKM. Bagaimana anak UNM yang bukan anak Sulawesi, ada dong banyak. Iya Kak, banyak. Banyak dong. Misalnya KKN di daerah terpencil yang mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa daerah. Bagaimana setengah matinya anak ini. Saya kira itu menarik. Komunikasi. Oh, itu miskomunikasi akhirnya jadi komedi. Itu deh. Jadi kalau belajar strategi komunikasi kalau di kampus bisa banyak semester, tapi paling tidak bagaimana adik-adik pramuka UNM berkomunikasi dengan mahasiswa yang bukan pramuka, yang tidak aktif di pramuka, dengan kakak dosen, dengan kakak pembina, dengan teman-teman mabi atau dengan kuartir. Untuk itu, untuk bisa belajar strategi komunikasi, kuncinya cuma satu deh. Membuka diri. Kak, gimana sih caranya nulis? Ya nulis. Nggak bisa Kak, ya pokoknya nulis aja dulu. Kak, gimana caranya mau jadi tentara? Ya latihan kan, latihan fisik lah. Mau nulis ya nulis. Kalau nggak dimulai nggak akan jadi penulis. Kak, saya malu tulisan saya jelek, nggak ada masalah. Kita tidak punya bank naskah, selalu kekurangan. Bahkan penulis kadang-kadang ada satu orang menulis 3 cerita, 3-4 judul. Padahal kan warga negara Indonesia yang bisa menulis dan sekolah banyak. Mungkin tadi apa sih masa depan penulis itu nggak bisa diduga. Kalau dibalik, apa sih masa depan pelaut? Laut segitu luasnya, gimana caranya nangkep ikan? Atau seperti ceramahnya Ustadz Dasar Latif, cicak lu bisa makan nyamuk, gimana ceritanya? Nyamuk terbang. Nah, Cicaknya nempel di dinding. semua sudah ada yang mengatur. Seperti kakak Agim, rezeki sudah disiapkan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau mencari. Kalau cuma diem aja, siapa yang mau bawain? Iya bro, ini bro, rezeki buat lu bro. Ente siapa? Ya, jadi gitu deh. Usaha itu harus
apa ya, harus dibarengi dengan kreativitas. Saya lebih suka dibilang orang kreatif. Kenapa? Dengan kreatif lah makhluk hidup di dunia ini bisa hidup, bisa survive. Bukan cuma manusia. Coba itu terenggiling. Yang dicari apa? Semut. Emang gampang nyari semut? Itu bukan cuma sekedar takdir, dia cari semut. Semut kan nggak mangkal. Iya, Nah, jadi itu. jalan-jalan. Jadi saya lebih suka disebut orang kreatif. Kenapa? Karena dengan kreativitas tadi kembali kepada imajinasi, eksplorasi dan inquiry. Kalau mengawali menulis Kak, banyak nih kakak-kakak yang sudah semangat di awal mau menulis, dia sudah tentukan mau masuk ke genre ini, tapi dia kadang bingung, dia ada di kepala yang dipikirkan tapi tidak tahu membentuknya dengan kata-kata, atau tidak bisa mengubah menjadi sesuatu yang dapat dimengerti oleh orang lain, hanya dia yang dapat mengerti tulisannya. Bagaimana itu Kak? Jangan nulis jadi tukang parkir aja. Terus jangan nulis. Ya nggak, kameramen, tim kreatif, jangan nulis, nggak bisa nulis nggak. Gini. Ada berbagai cara belajar nulis. Ya ada yang nulisnya maunya dia tulis tangan dulu. Itu nggak salah. Dia tulis tangan kemudian ditik. Atau ada yang langsung ditik tapi lama. Atau ada yang, nah ini satu lagi yang paling gampang. Sekarang handphone kan bisa merekam suara. Direkam dulu, didengerin. Emang kadang-kadang gini. Salah satu belajar nulis adalah ketika sudah nulis jangan dibaca lagi. Udah nulis nih 5 halaman ya. Terus berhenti. Keluar ngopi atau ke warung, beli permen, balik dibaca lagi. Pasti dibongkar. Bukannya dinulis itu ada self editing ya Kak? Iya benar. Dibongkar, akhirnya nggak jadi. Tulis, habis dulu cerita, baru bisa diedit. Kalau sudah tamat, kalau belum tamat nggak akan tamat. Atau kalau mau belajar profesional, tulis. Katakan cerpen 5 halaman, kirim ke teman, tolong dong dibaca. Oh bagus tuh, hati-hati kalau ada pujian. Bisa saja itu cuma menyenangkan teman. Iya. Jadi gitu. Self editing bagus, tapi self referensi lebih. Ya. Jadi gitu, Dek. Kalau mau jadi penulis, nulis. Kalau nggak bisa langsung dengan komputer atau dengan handphone, tulis tangan nggak apa-apa. Justru yang tulis tangan ini bisa lebih original. Ini bisa jadi dokumen disimpan. Kalau suatu saat dia terkenal, ini saya lelang, ditulis. tulisan tangan saya. Atau kalau bingung, direkam pakai HP. Ngomong, oke teman-teman, hari ini saya sedang ketemu dengan mahasiswa UNM yang aktif di Pramuka, mau wawancara saya untuk program podcast. Besok, oh ternyata kemarin pengalaman itu lebih menyenangkan kalau syutingnya di mejanya ada kopi. Besok lagi, oh nggak bisa, ini kan di era pandemi akan lebih repot. Itu akan berkembang. Berkelanjutan. Betul Kak. Kendala bagi saya sendiri Kak di mengenai menulis itu, mungkin kakak-kakak juga yang lain merasakan seperti itu. Menulis itu inspirasinya Kak yang bukan hanya memang membaca, selain membaca, menonton film, tapi kadang itu belum cukup menjadi inspirasi untuk melanjutkan tulisannya. Mungkin ada saran Kak, apa yang harus dilakukan? Apakah harus berhenti dulu nih dari nulisnya, atau tetap dilanjut dengan ceritanya dibelokkan dari cerita awal, atau seperti apa? Banyak cara ya kalau misalnya lagi nulis mentok. Makanya sekarang yang terdekat saja. Kita lagi nulis mentok nih. Nulis tentang kehidupan, hubungan teman yang beda pilihan ekskul. Iya. Mentok nih. Aduh. Apalagi nih. Lihat aja pohon tuh. Pohon sama-sama hijau. Kok daunnya beda ya? Dapat nggak inspirasinya? Iya, langsung. Berapa banyak pohon di sini? Kenapa bentuk daunnya beda-beda? Kenapa nggak daun semua sama? Kan namanya pohon, namanya daun. Kalau misalnya lagi nulis tentang persamaan nih, ada 2 sahabat baik sekali nih. Gimana caranya ya mereka bisa bersahabat?
Cari yang berbeda dari mereka. Terbalik. Tadi kita cari perbedaan. Lihat aja tali sepatunya. Saya jamin tidak semua orang simbol tali sepatunya sama. Kanan kiri, wah kan yang beda. Iya kan? Iya, Kak. Ada yang begini, ada yang begitu. Atau main ke masjid, liatin orang naruh sepatu, naruh sendal kalau begitu masuk. Ada yang begini, Yang begini. ada yang dibalik. Kenapa dibalik? Biar Supaya gampang mudah pulangnya. ngambil. Nah, ada yang dipisah. Kenapa dipisah? Biar nggak hilang. Itu inspirasi. Beda cara. Jadi jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Tadi kan. Atau duduk di pinggir di jalan rumah lewat. Ih, namanya sama-sama motor. bunyinya beda. Sama-sama nggak boleh nyebut merek. Ya. Sama-sama itu. Tapi kok bunyinya beda. Iya. Jadi jangan, oh mau kemana bro? Cari inspirasi. Mau berkemah di Pulau Selayar. Kenapa? Cari inspirasi. Duit lu habis. Belum tentu dapat inspirasinya. Iya, jadi usahakan jangan, kecuali sudah jadi profesional ya. Ada senior-senior kita yang profesional, kalau dia mau nulis novel, dia menyepi di pulau. Sudah profesional. Kalau masih belajar ya tidak. Yang paling gampang lah. Liatin kelakuan teman-teman yang sekarang sedang produksi nih, tulis. Wah, kameramen senyum terus nih. Hebat orang ini walaupun dalam keadaan lapar dia Panas. senyum. Lihat lagi, penulis. Ini penulis so cool banget ya. Tulis aja. Tapi jangan sebut nama. Iya. Dan hati-hati jangan di handphone ya. Karena nanti jejak digital nggak bisa dihapus. Nah, itu tadi Anda bicara undang-undang ITE ya. Jadi tuh, kalau mau nyari ini. Kelihatan nggak sih sama kamera? Nah, Pot kembang. Namanya apa? Pot kembang kan? Iya. Kenapa ada yang dari plastik, ada yang dari... Bahkan ada yang ember jadi Hah? kembang Fungsinya adalah ya, untuk air. nggak, fungsi untuk pot kembang Iya. kan? Nggak usah jauh-jauh nulis. Bikin puisi, oh pot kembang. Kau bernasib sama, tapi kenapa bentuk kau berbeda? Bahan kau tidak sama, tapi ternyata fungsi kau sama. Kalau mau Pak lanjut sama saya bisa 6-8 SKS. Kembali ke pramuka dengan Oke. kaitannya menulis, Kak. Di poin SKU itu sendiri ada kan mampu menuliskan atau mengumpulkan, membuat suatu karya ilmiah. Mungkin bisa kira-kira ke depannya nih, adakah saran khusus mengenai poin tersebut? Apakah diubah menjadi membuat laporan atau lebih membuat karya yang lebih berhubungan dengan gerakan pramuka atau seperti apa, Kak? Karena ini suatu penunjang untuk mencapai pandeganya kakak-kakak. Di poin SKU-nya ada seperti itu. Ya jangan salahkan framingnya. SKU dibuat sudah dengan kajian, sudah melibatkan ahli psikologi perkembangan, ahli pendidikan, ahli agama. Tapi ini tadi, jangan buruk muka cermin dibelah. Buruk muka supaya enak dilihat apa? Mandi, bersolek, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut. Oh, apa bunyinya tadi SKU Pandega? Mampu membuat satu karya tulisan Hah? ilmiah. Caranya? Mau tahu? Belajar. Oke, untuk mengisi SKU itu targetnya berapa minggu latihan? Untuk mengisi SKU itu, ini kan perorangan kan kalau SKU kan, perorangan. Kan yang di SKU itu yang diasah 5 ranah kecerdasan, spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik. Oke, target saya ngisi nomor itu tuh sekian minggu. Oke, minggu pertama belajar bikin artikel dulu. Artikel tentang apa? Tentang pot kembang. 5 halaman, oke. Terus bagaimana? Diskusilah sama kawan-kawan yang dapat mata kuliah itu. Penulisan karya ilmiah. Kalau nggak, undang untuk diskusi. Gimana sih bikin karya ilmiah yang baik? Bikin artikel, oke. Bikin karya ilmiah seperti apa? Kan karya ilmiah beda-beda. Beda. Ada yang jurnal, ada yang skripsi, ada yang disertasi. Yang dekat dengan pramuka apa? Oh, konsep kegiatan dengan karya ilmiah. Kenapa tidak? Bisa dong. Kegiatan apa yang heboh nih? Oh, perkemahan wiraka mahasiswa perguruan tinggi kan ada tuh. Iya, Kak. Coba bikin proposalnya dengan konsep ilmiah. Dari mulai proposal, kegiatan sampai laporan. Memenuhi syarat kan? Jadi jangan,
wah ini ganti, oh, ya nggak begitu. Wah saya nggak bisa naik motor nih, motornya ganti deh jadi roda 4, kan nggak bisa begitu. Untuk bisa naik motor caranya adalah Belajar. Ini anak muda nih, ini juga nih kru nih, kru belajar ya. Kalau mau bisa kamera, bisa editing, wah editing susah, ganti editingnya, nggak bisa begitu deh. Belajar programnya yang paling sederhana. Dari yang sederhana, bikin proposal 2 halaman deh, terus dinaikkan, bikin artikel 5 halaman deh, bikin karya ilmiah berapa? 20 halaman deh. Bertahap Kak ya. Belajar Iqra kan, Iya. bisa ngaji kan nggak langsung Al-Quran. Iya, betul. Alif Dari bata alif dulu. bata. Dapat ya. Iya dapat Kak. Gitu adik-adik, kakak-kakak yang masih bersama saya Kak Widya dan teman-teman dari UKM Pramuka UNM. Baik Kak. Di suatu organisasi, mungkin di Gerakan Pramuka juga kan ada mengenai humas nih Kak. Dia yang mengolah informasi, bahkan ada yang sampai mengelola berita dan informasi-informasi keluar mengenai organisasi tersebut. Kemudian efisiennya itu humas itu harus kakak per bidang atau ada khusus untuk penginformasian, ada khusus untuk membuat berita, ada khusus untuk dia yang bertugas mengedit saja atau seperti apa Kak? Kalau seperti apa kita maunya ideal. Humas itu harusnya kan PR, public relation. Banyak bukan cuma di organisasi kita, di organisasi yang lain humas itu menjadi hubungan Masya Allah. Masya Allah. Nah, ada lagi kan nih hubungan Masya Allah semua mau diurus. Nggak begitu. Kehumasan atau PRing sebuah organisasi kan bagaimana dia melakukan sosialisasi program dan kegiatan organisasinya. Kalau di WOSM namanya scouting profile. Scouting profile itu ada di mana sih? Ada 2, kegiatan pengabdian masyarakat sama kehumasan, sama bina muda. Bagaimana humas itu berperan? Nah, konsepnya tadi, humasnya mau seperti apa nih? Sekedar melaporkan berita, melakukan public relation, PRing, bisa saja dia menjadi mau ada kegiatan undang teman-teman media. Itu cara yang paling ideal. Ini ada berita, bikin press release, nanti ada kegiatan tolong diliput ya. Itu tentunya memerlukan sebuah rencana dan anggaran yang cukup lumayan. Atau mau ngelola sendiri, oke? Kita bikin humas, kita bikin seperti kantor berita. Ini ada pemretnya, ada redpolnya, ada sekretarisnya, ada penanggung jawab rubrik, oke? Kamu rubrik penegak, kamu rubrik kegiatan orang dewasa, bisa. Atau seperti pusat informasi. Ada humas, ada pusinfo, ada pusdatin, banyak. Tergantung kebijakan organisasinya dan tergantung kemampuan organisasinya. Kita mau seperti apa nih? Oh, kalau di Gerakan Pramuka kan ada 2, keluar ke masyarakat, ke anggota dan ke internasional. Jadi kehumasan itu juga ya tadi, kenapa ada sekolah apa sih kalau di kampus namanya? Kampus, universitas yang jurusannya ke PR-an. Berarti bisa ada gelar. Nah, mau yang di mana nih? Mau yang lulusan sekolah itu kita jadi PR profesional, lihatlah para humas-humas kantor berita, humas-humas kementerian, ada bahkan KPK juga punya, ada humas, ada juru bicara. Polisi kan juga ada humas, ada penerangan masyarakat, ada. Nah, itu sudah bicara kurikulum segala macam. Tapi untuk yang sederhana ya tadi, humas adalah pekerjaan yang hubungannya Masya Allah. Kita harus bisa menghubungi siapa saja. Kita harus bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Intinya tadi, kalau humas. Baik Kak, jadi seputar kehumasan, seputar informasi dan menulis, Masya Allah kita mendapatkan informasi yang begitu banyak. Semoga bermanfaat buat kakak-kakak. Untuk mengulas lebih jauh mungkin kita membutuhkan waktu yang lama. Insya Allah di kesempatan selanjutnya kita bincang-bincang lagi Kak mengenai kelanjutan dari mungkin bisa menerbitkan buku mungkin atau membuat berita sendiri, mengelola beritanya. Sebenarnya untuk kakak-kakak siapapun itu, komunikasi adalah kunci utamanya Kak ya. Jadi belajar berkomunikasi. Mungkin ada saran atau ada motivasi, ada pesan dan kesan untuk pesan-pesan untuk kakak-kakak khususnya di penegak pandega mengenai yang publik Kak, yang hubungan ke orang lain, komunikasi seperti itu.
untuk menggali keseluruhan itu saya rasa tidak cukup. Ada banyak episode-episode nanti di Podscout-nya UKM Pramuka UNM. Baik kakak-kakak, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Kak sudah berkesempatan bincang-bincang bersama kami di Podscout UKM Pramuka UNM. Baik kakak-kakak, saya Nasrani Arifin bersama Kak. Saya Widya Sukma, jangan lupa saksikan juga Bang Widya Channel. Saya juga punya channel, nggak mau baik, kalah Kak. sama. Gimana caranya bikin channel? Saya belajar. Saya undang adik-adik DKC, Dek ajarin saya. Tadi Belajar, literasi tanpa batas. betul Kak. Jadi Mantap. mantap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Audio Jungle.